Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Noval Juhair dari kelas D3 TK4201 dengan NIM 670184112. Di sini saya akan menjelaskan slide presentasi dari proyek akhir saya yang berjudul Sistem Pemesanan Parkir berbasis aplikasi dan sistem look barcode. Nah, di sini data diri saya, ada nama saya, NIM saya, kelasnya. Nah, di sini dosen pembimbingnya, pembimbing 1 Pak Periadi, STMT. Pembimbing 2-nya Pak Simon Siregar, SSI, MT. Sini kita mulai dari pendahuluan. Latar belakang perkembangan transportasi setiap harinya sangat pesat, terutama peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang semakin banyak seiring dengan pertumbuhannya penduduk. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan pada tempat parkir roda 4, terutama area parkir pada kawasan yang luas seperti kawasan kampus dan lain-lain. Rumusan masalah. Tempat parkir sekarang masih banyak yang menggunakan tenaga manusia sebagai penjaga parkir dan pengarah parkir, di mana akan menyebabkan kemacetan karena saling tunggu dan juga terkadang tidak teratur. Selain itu juga tempat parkir yang kosong sulit diketahui oleh pengemudi, yang menyebabkan pengemudi mencarinya sendiri. Agar pengemudi dapat memesan parkir, tujuannya 1. Agar pengemudi dapat memesan parkir. 2. Agar lahan parkir tersebut tidak diambil orang lain. 3. Agar pengemudi bisa mengetahui apakah parkir tersebut sudah dipesan atau belum. Batasan masalah, parkir ini hanya bisa dipesan melalui aplikasi web atau smartphone. Untuk membuka seperti palang parkir harus menggunakan RFID atau barcode. Untuk mengetahui parkir tersebut sudah ditempati atau belum, dapat diinformasikan ke web atau smartphone pada saat memesan. 4. Proyek ini berfokus pada mekanik menutup parkir dan aplikasi pemesanannya. Gambaran sistem saat ini. Sistem parkir saat ini adalah orang membawa kendaraan, terutama mobil, kemudian mencari tempat parkir yang belum terisi penuh, lalu menempatinya. Dan jika penuh, sering terjadi parkiran tidak teratur. Sistem saat ini tidak dapat memesan parkir secara online dan membuat orang tahu di mana tempat parkir yang belum penuh, seperti pada di gambar. Perancangan sistem, gambaran sistem usulan. Di sini ada modul MCU, IoT, RFID, servo, dan sensor. Modul MCU berfungsi menghubungkan antar alat dan web atau database dan Internet of Things itu. Dan di sini RFID-nya berfungsi sebagai pembuka palang pintu atau servo. Dan sensor ping-nya untuk mendeteksi parkiran sudah terisi atau belum, dan akan dikabarkan ke web atau aplikasi melalui modul MCU atau Internet of Things. Dan di sini flowchart-nya, topologi sistemnya. Di sini kita mulai, user membuka web aplikasi pesanan parkir. User melakukan pilih daerah lokasi parkir. User memilih lokasi parkir. User mengisi biodata dan menentukan waktu parkir. User ke tempat parkiran, mengambil kartu RFID. User tap kartu RFID, palang pintu terbuka. Mobil masuk, palang pintu tertutup. Waktu parkir berjalan, sensor mendeteksi parkir terisi. User mentap kartu RFID, palang pintu terbuka, mobil keluar, sensor mendeteksi parkir kosong, palang pintu tertutup. Selesai. Di sini user tap RFID, dan jika lewat dari waktu yang ditentukan, palang parkir tidak bisa dibuka. User membuka web, melakukan pembayaran denda dan
User melakukan tap RFID. Palang pintu terbuka. Mobil keluar. Sensor mendeteksi parkir kosong. Palang pintu tertutup. Selesai. Nah, di sini perangkat kerasnya. Di sini ada modul MCU, sensor, servo, dan RFID dan kartunya. Dan sini perangkat lunaknya saya menggunakan Arduino IDE, HTML, JavaScript, CSS untuk tampilan webnya dan codingan alatnya. Implementasi adalah proses penggunaan atau penerapan program aplikasi yang dibuat untuk atau diperbaiki oleh perancangan. Tujuan implementasi adalah mengoptimalisasi modul perancangan program pada pelaku sistem sehingga pengguna user dapat memberikan masukan pada pengembang sistem termasuk website. Ini tampilan awal websitenya. Di sini kita kalau dibuat kita klik pesan. Dan sini tampilan dashboardnya. Habis kita klik pesan, dia akan mengarahkan pada pilihan parkir. Dan di sini ada tata cara parkirnya dan di sini ada daerah-daerah parkirnya seperti Bandung, Jakarta, Tangerang. Yang situ kita pilih tempatnya, mau di TC Kebon Kelapa misalkan, Trans Studio Mall, PVG, dan lain-lain. Nah, di sini tampilan form pemesanan. Setelah dari memilih daerah parkir tadi, kita diarahkan ke tampilan form pemesanan. Dan di sini kita pilih parkirnya, misalkan PA1 tapi saya masih kosong, kita pesan dan di situ langsung muncul form pemesanan seperti data diri kita, nama, nomor telepon, nomor polisi, plat nomor mobil, jam masuk, jam keluar, dan situ kita isi pesan. Dan sini tampilan monitoring tempat parkirnya itu sudah terisi dan kosong. Dan di sini kita pengujian alat. Dan di sini pengujian sensor ultrasonik. Ini sensor mendeteksi parkir terisi 22 cm, 30 cm, 30 cm, 39 dan seterusnya. Nah, ini jika mobil sudah keluar, sensor ultrasonik mendeteksi kosong, terus parkir kosong, pengujian RFID. Nah, di sini kosong, tab RFID, akses tidak dikasih. Nah, di sini tab yang kedua, public akses atau dikasih akses. Nah, di sini pengujian palang servo, pengujian motor servo. Di sini palangnya, ini dari database Firebase. Nah, ini misalnya namanya Agi, palangnya terbuka, tab, statusnya kosong. Ini return. Nah, di sini parkir, nama, palang tertutup. Mobil sudah keluar, statusnya kosong. Simpulannya, dari hasil pengerjaan proyek akhir ini dapat disimpulkan bahwa satu hasil pembuatan proyek akhir simpulannya dari pengerjaan proyek akhir ini dapat disimpulkan bahwa satu hasil dari pembuatan proyek akhir ini berjudul sistem pemesanan parkir berbasis aplikasi dan sistem look barcode ialah alat berhasil digunakan dan user dapat memesan parkir sesuai waktu dan antrian yang telah ditentukan oleh sistem. Dua, alat ini juga dapat digunakan ketika user ingin parkir sesuai dengan keinginan, karena dapat user dapat mengetahui lahan parkir yang kosong melalui website yang sudah terhubung dengan alat. Dari pengerjaan proyek akhir ini terdapat beberapa saran ialah sebagai berikut. Satu, proyek akhir ini disarankan agar menggunakan beberapa microcontroller yang lebih banyak ukurnya.
sehingga alat yang dibuat menjadi lebih maksimal. 2. Untuk membuka palang parkir, disarankan dapat menggunakan sensor proximity dan pemesanan secara online, sehingga ketika mobil akan parkir maka palang pintu akan langsung terbuka tanpa harus scan kartu RFID atau scan barcode terlebih dahulu. Sekian dari saya. Jika masih ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.